terus lihat di itu Google ya. Ibu, Bapak udah udah coba ilmu RDI-nya belum sebelum ke sini? Belum ada. Berarti ini baru pertama dan oke, baru pertama Bapak dengar dari ibu-ibu yang ada di Batam tentang RDI ya. Oh, jadi baru pertama dan belum pernah melakukan ilmu-ilmu RDI. Ini alhamdulillah Pak I sudah datang. nggak apa-apa, terusin. Iya, jadi di RDI itu biasanya sebagusnya sih di lihat di YouTube, terus Bapak lakukan, pastinya ada beberapa yang mungkin yang udah terkabul. Jadi sampai ke sini itu udah berarti Bapak udah tinggal ngejalanin yang lainnya aja. Di RDI itu biasanya dipaksa untuk beribadah ekstrim sama sedekah ekstrim biar Allahnya takjub kayak gitu. Misalnya Bapak kan mungkin udah lihat dari YouTube tentang pertama bangun tidur, bersyukur, senyum, mandi pakai pandan 9 lembar, sholat tahajud, witir 3 rakaat, tahajud terserah mau 4 atau 8 boleh, baca sholat witirnya 3, 1 juga bisa. Lalu dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Itu membaca Al-Quran ya Pak. Ya, jadi bukan pakai HP kalau bisa, karena HP itu banyak gambar-gambar atau komen-komen yang nggak kurang bagus. Dan kalau baca Al-Quran itu Bapak harus punya wudhu dulu, harus pakai pakaian yang menutup aurat, dan juga menghadap kiblat, lebih bagusnya seperti itu. Jadi ilmu kearifan lokalnya itu sebagai gimmick-gimmick aja. Di antaranya sementara belum terkabul, walaupun kita intinya tetap harus yakin dalam proses Bapak menuju kabul, karena yang mengabulkan itu Allah. Dan di sini mintanya kan kita mau yang banyak ya Pak, bukan 1 juta, 2 juta, tapi ratusan juta sampai miliaran atau ratusan miliar. Jadi paling enggak kita punya tiket untuk melakukan ijab kabul maupun permintaan-permintaan kita sama Allah yang banyak. Bapak tadi sempat ijab nggak sama anak yatim? Sudah ya, ya itu manjur banget Pak, keren Pak. Jadi biasanya Pak Haji itu 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Dikunci misalnya pasti kebayar utang, nah itu salah satunya. Atau enggak usaha saya tambah maju, tambah misalnya keuntungan sehari 10 juta, kadang-kadang misalnya 2-3 juta, itu yang disebut 1 hajat, 1 sedekah, 1 ijab, kayak itu Pak. Jadi selain ibadah kita juga itu sedekahnya dikencengin juga, karena kalau nggak dipaksa sedekahnya kita kapan lagi. Dan ibadah dan sedekah itu juga sebagai suatu yang bisa membuka rezeki kita dari Allah dan juga untuk bekal kita di akhirat nanti. Misalnya Bapak mau ke Bogor nih dari Batam, pastinya kan Bapak harus punya uang saku dong ya. Harus punya uang yang cukup buat selama di Bogor. Begitu juga kalau kita meninggal dunia kan, kita juga nggak tahu di akhirat nanti berapa ribu tahun, ratusan tahun. Kalau kita nggak punya bekal, kasihan bapaknya nanti. Orang-orang jadi naik motor, naik mobil, kita jalan kaki. Kita nggak tahu arahnya kemana lagi. Itu jadi salah satunya sedekah itu di agama manapun juga begitu orang yang sedekah itu rezekinya berlimpah. Apalagi Bapak sedekahnya untuk memuliakan anak yatim di sini. Para ustadz atau kiai-kiai mungkin juga bilangnya kalau kita nanam 1 benih nanti menjadi 10 batang, 10 batang itu setiap batangnya itu ada 100 buah lagi yang lainnya. Nah itu jadi keberkahan dari beribadah sedekah itu kayak gitu Pak. Dan Bapak harus yakin udah sedekah tapi Bapaknya ngeluh terus, wah aku udah ke Bogor mana jauh lagi kok belum juga terkabul. Itu yang bikin Bapak sebutnya ngeluh, dan itu yang bikin Bapak jauh dari terkabul.
nikmati prosesnya, jangan protes. Kalau mau protes, wah parah Pak. Jadi kita capek sendiri Pak. Misalnya gini, kapan ya? Aduh, ini udah sebulan ke itu apa? Ke kandang kok belum ada perubahan. Biasanya Pak Haji menyarankan untuk melihat lagi eh, dari apa sifat-sifat yang 18-nya udah bagus atau belum. Ibadahnya udah oke apa belum, sedekahnya udah maksimal apa belum. Misalnya sedekah maksimal itu misalnya kita minta mau beli baju yang harga 1 juta, tapi kita cuma ngasihnya ke yang punya warung itu atau punya toko itu cuma 100.000, itu masih banyak lagi, masih ada 90.000 kekurangannya. Jadi ibaratnya apa yang kita beli, apa yang kita dapat kayak gitu. Kalau misalnya dalam ilmu jual beli di apa COD di online kayak gitu. Jadi Bapak juga di situ Bapak harus itu keyakinannya juga harus. Kata Pak Haji dulu itu yakinnya harus bundar, jangan lonjong. Kalau bundar itu kita lempar, mantul juga kita lagi. Tapi kalau kita lonjong, kita lempar itu kemana-mana. Ibaratnya ngabisin waktu aja. Jadi harus yakin. Keyakinan itu perlu. Yakin bahwa kita pernah datang ke RDAY, pernah sedekah dan berbagi sama anak yatim. Ibaratnya kita menanam buah, pohon bibit buah dan suatu hari pasti bakal panen. Tapi ingat juga di situ harus ada dipupuk, disiram, ibaratnya ada ibadah-ibadah yang Bapak lakukan seperti itu ya Pak. Terus kita harus beli pupuknya berapa untuk atau enggak disemprot pakai supaya jangan ada lalat atau ulat yang makan daun-daun aja gitu. Jadi kita harus menjaga jangan sampai kita udah menanam menunggu panen tapi kita pokoknya kita abaikan aja gitu. Jadi harus ada di situ ada sifat-sifat 18 yang harus Bapak hilangkan. Seperti apa maaf Bapak belum dapat ya? Bos tinggal di mana? Di Batam. Di Batam. Sehari-harinya apa? Saya sebenarnya apa ya? Istri saya di Malaysia, Iya. kerja di sana. Terus? Kerja di ada rumah di Batam, terus kantor di Jakarta. Jadi Saya muter. jadi itu kerja apa? Contohnya kayak kerjaannya kayak Saya pengacara. pengacara. Oh, jadinya Kalau di Malaysia nggak ada kerjaan. kalau di Malaysia, Istri di Malaysia, oh apa kegiatannya? dosen. Oh iya. Kalau di Batam, Batam ya rumah aja, tapi ada kantor di sana juga. oh ada. Dan ini pengacara punya sendiri atau Punya sendiri. partner? Ah? Sendiri. Oh sendiri. Nah, ini yang tahu RDAY bos atau istri? Kawan saya di Batam. Oh dia ngomong apa tentang RDAY? Kok bos mau nih jauh-jauh? Saya lagi ngeluh. Apa? Saya ngeluh sama dia. Keluhannya apa? Kayak setelah saya menikah dengan istri saya itu kayak terkunci semuanya. Itu pernikahan yang keberapa? Kedua, Kedua. Yang pertama cerai. dapat anak berapa? Dua, Ikut siapa? istri. Semuanya. Iya, dia lagi udah besar, udah 18 tahun, udah kuliah. Nah ini nikah yang kedua dapat anak berapa? Belum ada. Oh belum ada. Nikah tahun lalu, masuk 2 tahun ini. Kok bisa ketemu sama yang Kuliah di kedua? Malaysia. Hah? Saya kuliah di Malaysia. Oh iya 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 iya. iya. Jadi profesor saya itu menjodohkan. Bos, kan lo married sama yang kedua. Iya. Kalau gue boleh tahu nih, apa yang tertarik dari istri yang kedua sehingga lo mau sama dia? Pas udah married, lo baru lihat tuh kekurangannya dia. Gimana ceritanya? Dulu waktu itu kenapa lo mau bos? Apa yang dia? Cantiknya, Pertama memang cekatannya. saya ingin menikah dengan orang bukan Indonesia itu saja. Oh, akhirnya ketemunya deh. Pertama. Bagus nggak ketemu orang Ethiopia sama orang Uganda. Dengan orang Indonesia itu intinya. Apa? Saya nggak mau menikah dengan orang Indonesia gitu. Karena gue udah tahu bini gue orang Indonesia kayak gini nih. Gitu. Nah, tapi tetap saya ingin dengan orang Islam dan Malaysia yang paling cocok untuk saya. Karena kayak satu ini saja. Satu rumpun. Ya serumpun. Budaya juga. Oh iya. Melayu ya. Nah, terus yang kedua saya ketemu dia, ketemu orang tuanya, saya merasa jadi saya tertariknya itu dari pernyataan orang tuanya bahwa karena kebetulan yang mantan saya itu nggak ada orang tuanya, jadi nggak ada yang bimbing gitu, Iya. nggak ada yang
bimbing. Nah, kalau ini malah itu poinnya, orang tuanya itu langsung ngomong begini. Oh, oke lah. Bos, paling enak nikah yang mertuanya nggak ada tahu. Jadinya lu nggak digerecokin sama mertua. Oke, saudaranya. Katanya lu punya mertua yang Saudara cokin mantan ini. Aduh. Jadi kayaknya membuat satu proteksi. Karena dia nggak ada orang tua, jadi sesama bersaudara yang membuat proteksi. Bahwa kita saja yang bersaudara, mau saya orang yang lain itu penumpang. Gerbong. Lain gerbong ya. Itu yang membuat saya, oh ya karena nggak ada orang tua yang. Jadi gue cari sekarang istri yang ada orang tuanya. Biar diarahin. Minimal kalau lo ribut sama bini lo, mertuanya belain lo ya. Gue banget. Ada yang karena ada yang ini bahwa begitulah barangkali. Oh iya. Nah, Tapi setelah saya menikah, iya. tutup semua. Tutup. Kok bisa, Bos? Kunci, saya nggak tahu apa maunya itu, tapi udah mau jadi saja nggak jadi. Udah kita perjanjian pun juga batal. Itu semua. Bahkan makanan udah di mulut muntah ya. Ngeluarin aja terus. Pengeluaran terus ya. Pemasukannya nggak ada. Jadi akhirnya ngutang, hidup dari utang. Saya ngomongin ke dia, kenapa jadi begini? Nah lo nanya gitu ke siapa, Bos? Ke diri lo sendiri apa ke istri? Istri tuh sampai ngomong kayak gitu. Lo ngomong gitu sama istri lo? Terus istri lo jawabnya apa? Karena dia juga mengeluh, karena saya nggak pernah ngasih. Oh iya. Nah, Oh. saya kan terus terang setelah saya menikah dengan kamu ini saya kayak terkunci. Nah, bukan saya hubungan itu, tapi saya benar-benar saya apa saja kayak enggak. Jadi saya tuh hidupnya dari utang. Jadi aset yang ada saya jaminkan dari situ supaya berharap ada pemasukan. Begitu terus sampai kan. Iya. Tapi nggak usah khawatir, Bos. Nanti diajarin, tenang aja. Jadi kenapa hajat lo lemot? Jadi hajat lemot tuh penyebabnya 5. Hajat lemot tuh penyebabnya 5. Karena kita suka nanya, apa kekurangan diri gue? Apa kesalahan gue? Apa dan apa? Nggak boleh, Bos. Lu tuh nggak ada kekurangan. Allah nyiptain lu ke muka bumi ini dengan sempurna. Aduh, yang ada gue banyak anugerah nih. Enggak begitu kata Allah. Enggak ada anugerah-anugerahan, enggak ada. Nah, enggak taunya itu ada di surat Al-Fajr. Surat Fajr. Nah, coba lo terangin, Bos. Kenapa gue di pernikahan yang kedua kok duit banyak keluar tapi yang masuk enggak ada? Nah, itu kan namanya perasaan ya. Nah, coba lo terangin. Yang ada di Fajr. Iya, ada di surat Al-Fajr. Wal Fajr, walayalin asr, dan seterusnya, ketemu di ayat yang ke 15, 16, 17. Ayat yang menceritakan orang yang rezekinya banyak, lapang, maka apa yang dikatakan oleh mereka? Robbi akharoman, Allah memuliakanku. Nah, kenapa dia dimuliakan Allah, sementara yang satunya rezekinya sempit? Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang rezekinya sempit? Robbi ahanan, Allah sedang mengujiku, Allah sedang menghinakanku, Allah sedang merendahkanku. Ngeluh kepada Allah. Kenapa yang satu dia katanya Robbi akharoman? Kenapa yang ini Robbi ahanan? Bukan karena itu. Dijawab oleh Allah. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, bukan, tidak demikian. Bukan karena rezekimu sempit itu karena
Allah menghinakanmu, Allah mengujimu, Allah sedang merendahkanmu, Allah tidak sayang padamu, tetapi itu karena kesalahanmu sendiri. Apa kata Allah? Bal, tetapi kala bukan demikian, bal, tetapi la tukrimuna, karena kamu tidak memuliakan. Memuliakan siapa? Al yatim, karena kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Jadi kalau kita mau ke ayat yang ke-15, Robbi akraman, Allah memuliakanku. Jadi kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, maka jawabannya kita harus akramul yatim, harus memuliakan anak yatim. Kenapa sempit? Karena kita la tukrimunal yatim, karena kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Gimana Pak Haji memuliakan anak yatim? Bikin mereka bergembira. Tidak sekedar titip santuni di rumah, tapi bikin mereka Ceria. Kemarin Gembira. bos, gue di Hotel Mega bikin acara api unggun. Alhamdulillah bos, banyak banget yang terkabul. Makanya gue besok Jumat malam Sabtu, abis maghrib, kan gue bikin itu, api unggun, ijab api unggun. Gue mau ngijabin tamu-tamu yang pada ikut sedekah potong sapi Jumat Barokah, potong 1 juta, 1 hajat, 1 ijab, sedekahnya 1 juta. Jadi dipotong di sapi sama dibacain di api unggun. Manjur gak? Jempol 2 bos. Jempol 2. Jadi tugas lo hanya 1. Bikin takjub Allah. Salah satunya apa? Yang 18 gak boleh dilanggar. Emang gua ada di 18? Kalau ada semuanya bos lu. Semuanya lu. Bos pakai mic bos, pakai mic. Semuanya lu. Suaranya nggak keluar. Nih. Semuanya bos. Coba dari 1 sampai 18 coba lo lihat bos. Gunda. Tuh. Ada gak? Ada. Terus? Gelisah. Ada gak? Murung. Ada. Sedih. Ada. Dulu jengkel betul. Ada. Mancing jengkel. Ada. Jengkel, bawel betul. Jadi cerewet. Ada. Cemberut, mikir. Ada. Betul. Sampai rontok rambut saya. Ada. Komen, cemburu, dendam, betul. Ada. Dendam itu. Iya. Cek. Ada. Semua deh Pak. Iya ya Allah. Bos, jangankan 18, 5 aja nggak boleh, jangankan 5, 1 aja nggak boleh. Coba lo terangin. Jangankan 18, coba. Jadi kalau 18 semua ada di kita, di hati Bapak, itu menjadi penghambat hajat kita terkabul. Jadi kita sudah mau nyampe ke goal di depan mata, istilah Pak Haji, sudah di depan mata, tapi karena 18 sifat itu menggelayuti hati kita, maka gagal, mundur lagi. Kenapa? Karena kalau sifat 18 itu ada, walaupun hanya 1, itu namanya penyakit hati. Menggerogoti jiwa, kotor. Contoh, dari Batam, mana Batam? Naik mobil mau ke Bogor. Ada pakunya 18 di Ban. Nyampe ke Bogor, Enggak nyampe, harus dibersihkan. Ditambal. Jangankan 18, 1 saja kalau kita masuk di tol berbahaya. Nggak bisa. Jangankan ada 1 paku. Istilah Pak Haji, Bocor halus. Rembes. Nggak bisa. Apa bocor halus? Khawatir, ragu-ragu, was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang ada rasa was-was di dalam dada manusia. Itu bisikannya siapa? Setan. Jadi dibersihin dulu tuh bos, khodam yang di badan lo. Lo bersihin dulu.
jin yang ada di badan lo, bersihin dulu setan yang ada di badan lo. Kalaupun nanti lo begini dan akhirnya kan lo cerai nih sama istri lo yang kedua, amit-amit jebaing jangan sampai. Lo nikah lagi sama istri yang ketiga, begini lagi, betul? Nanti begini lagi, cerai lagi, nikah lagi sama yang keempat, begini lagi. Lo masih mending lo bos, lawan lo nggak bikin lo mati atau lawan lo nggak mati karena di punggung lo nggak ada tai lalatnya. Kalau ada tai lalatnya, lawan jenis kita mati bos. Ini cuman masalah bersihin aja khodamnya. Jadi bawaannya nanti legowo. Lanjutin. Ya, jadi kalau tentang sifat 18 itu dominan sekali di diri kita, itu seperti Pak sampaikan tadi, salah satu tanda-tanda bikin kita tergerogoti ekonomi kita, rumah tangga kita, itu karena ada khodam di dalam diri kita. Jadi yang digodain sama setan nomor satu apa bos? Ekonomi. Habis ekonomi baru rumah tangga. Kalau sampai lo cerai, langsung setannya dapat mahkota. Nama mahkotanya? Dasim. Dasim. Lo lihat deh di Al-Quran. Jangan sampai bos, lo jangan kalah. Itu bisa kiriman. Kiriman, nempel, dicari. Karena sebelumnya aku nggak pernah begitu. Iya. Nanti setelah saya putuskan cerai itu baru. Iya, jadi setan itu, jin itu ada karena nempel. Jadi lo sering lewat kuburan, lewat pohon bambu, lewat tempat-tempat yang banyak setannya, banyak khodamnya, banyak jinnya. Tempat-tempat perjudian, tempat-tempat apa sering lewat. Nah itu nempel bos, otomatis. Dan kebetulan lo enak kata setannya. Udahlah kita di sini aja deh buka tenda. Nah buka tenda di tempat lo. Nah lo keluarin dah, mumpung lo privat nih, alhamdulillah bisa privat. Jadi kita bisa langsung ngomong dari hati ke hati. Tapi kalau lo di pencerahan nggak bisa. Kok nggak bisa? Gue nerangin lo nih selama 1 jam atau 2 jam. Yang lain protes. Kalau ini kan enggak, lo cuma sama gue berdua nih enak. Manjur gak Pak Haji? Jempol 2 bos. Jadi tugas lo hanya 1. Keluarin dulu khodam yang ada di badan lo. Ciri-cirinya apa sih Pak Haji kalau di badan gue ada khodam? Ciri-cirinya apa sih kalau di badan gue ada khodam? 1. Kalau dia punya motor, motor cicilan. Kalau dia punya mobil, mobil cicilan. Udah semua udah begitu saya. Lo udah? Semua. Waduh, berarti udah mendarah daging dong. Kalau punya rumah, rumah cicilan. Nih yang repot nih bos. Akhirnya jadi cicilan semua. Nah, ini bos yang terakhir nih. Kalau punya istri, istri cicilan. Jangan. Istri cicilan tau gak bos? Istri yang kadang bikin jengkel kita. Contohnya apa? Kalau kita pulang ke rumah, kalau istri yang gak cicilan, itu kita ditelanjang buletin di depan pintu. Itu namanya bukan istri cicilan. Tapi kalau istri cicilan, dia malah menginterogasi kita. Dari mana Pak? Tadi ketemu sama siapa? Ini. Jadi kita diinterogasi. Itu namanya istri cicilan. Alhamdulillah yang sekarang enggak. Alhamdulillah. Dan dia kalau saya ngomong. Berarti yang dia cicilan menang. baru motor, mobil sama rumah. Jadi yang ada itu di sekolahin semua. Iya tuh namanya. Hidup. Jadi akhirnya jadi cicil jadi lagi. Iya nggak boleh. Keluar gampang. Ajarin cara ngeluarin hodamnya. Ini Ya. manjur bos, manjur banget. Enaknya privat gini bos, enaknya privat. Jadi biar tidak terganggu ekonomi, keluarga, itu harus dibersihkan. Khodamnya. Khodam. Karena mereka nuntut minta Jatah. jatah. Karena nggak gratis kan, dibantu masa gratisan. Minta jatah. Apalagi yang dulu nyarinya yang nempel kiriman orang itu pakai wirid, pakai ritualnya yang lakukan orang pinternya, maka harus bayar, dia kan bayar. Bapak kan terima beres. Nah, setelah Bapak tidak ngasih upeti ke gurunya, otomatis dia ngambil sendiri. Ini dulu saya yang bantu. Nah, ini harus dibersihkan. Baik itu yang karena sengaja dicari, pernah nyari, ataupun dia datang sendiri, ataupun dikirimin orang, ini harus dibersihkan. Ini contohnya, cara membersihkannya, siapkan teko seperti ini,
kasih Bos, air. lo kan kadang batin gini, kok si bapak ini kok bisa cara ngeluarin jinnya? Ini pakarnya jin, bos. Sebelum lu dia dulu. Lanjut. Iya, jadi nanti ada ucapannya seperti ini. Saya contohin, nanti dipraktekin di rumah ya. Kasih air, terus tempelin tangannya ke, ya, tapi nempel ke ininya. Kelamin. Berarti Iya. harus telanjang. Harus copot lah. Copot aja celananya, bajunya dipakai. Pakai gini enggak apa, harus telanjang. Ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang mengganggu, merongrong di dalam badan saya, di dalam tubuh saya, di dalam usaha saya, di dalam keluarga saya, baik yang pernah saya cari sendiri ataupun karena mereka datang sendiri ataupun karena kiriman orang lain, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Gosok. Ini sambil digosok ya, tidak nempel doang, sambil digosok, genggam, masukkan ke airnya. Ucap lagi sampai 9 kali. Ucap sampai 9 kali. Nah, ini dikonsumsi Bapak, yang penting ini bisa masuk ke dalam tubuh, diminum langsung seperti air, minum air putih, bikin kopi, bikin teh, bikin susu, masak nasi, masak lauk, makan sayur, rebus pisang dan sebagainya. Yang dipakai ini masuk ke tubuh Bapak. Sampai 9 hari. Jadi ini bikinnya setiap hari, bangun tidur malam jam 00 sebelum pipis. Jadi masih bersih ya, masih bersih. Sampai terasa gatal. Kalau 9 hari Bapak terasa gatal di selangkangan dan mana saja tubuh Bapak, itu berarti dia tandanya sudah mulai keluar. Jangan berhenti dan tidak usah cari obat. Obatnya dilanjutin. Bikin ini terus. Terus bikin. Nanti lama-lama dia reda gatalnya, sampai hilang rasa gatalnya, berarti sudah netral. Kalau sudah netral, udah ekonomi pasti akan ngumpul. Hasil tidak ada yang mengganggu. Kalau 9 hari belum terasa gatal, lanjutin dengan 9 hari yang kedua, ketiga. Ini tergantung pada kemeleketan. Kalau sudah mendarah mendaging di dalamnya lengket banget, butuh waktu panjang. Tapi kalau sekedar dia nempel, dia dulu dikasih, itu kadang ada yang 4 hari, 5 hari sudah gatal, 9 hari sudah selesai. Di bawah underpass itu tergantung. itu masih banyak bunga. Saya selama dampingi Pak Haji baru kemarin Ya, jadi saya merasakan hanya ngajari saja, tapi merinding karena dilawan oleh khodamnya terlalu besar, terlalu banyak. Nah, ngajari kayak Bapak begini, tapi merinding Pak. Kalau Bapak mungkin tidak terlalu ini, tapi ada, dia ngaku, iya Pak, saya parah banget Pak, banyak, merasa dia. Kayak ketak, kayak datang ada hantu begitu kan, merinding biasanya, merinding semua. Bapak biasa, yakin pasti keluar dan pasti beres, pasti ngumpul. Begitu Bapak, bisa ya? Ini caranya, praktekin. Pak, kedua nih Pak, maunya saya, kalau Bapak udah
udah meraktekin ilmu ritual tadi, sampai alat kelamin Bapak gatal dan sampai nggak gatal, tugas Bapak cuma satu, jaga yang 18 jangan ada. Udah langsung terkabul. Satu-satu, semua selesai. Kenapa sih Pak Haji? Kan yang tadi, kalau hati kita, bos lo ceritain, kalau hati kita ada segumpal daging, coba terangin lagi sekali lagi, nggak apa-apa. Jadi ada hadis Rasulullah SAW bersabda, ingat bahwa di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, baik, maka baik seluruhnya. Tapi kalau dianya itu busuk, maka rusak seluruh badan, seluruh tubuh manusia. Yang 18. Apa itu? Hati dia. Jadi sifat itu harus benar-benar dibuang. Gimana caranya? Berlatih. Latihannya dengan apa? Satu, yang diajarkan Pak Haji, mulai bangun tidur sampai tidur selalu ucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 999 kali sehari minimal 27 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi, ada ayatnya, dasarnya ada ayatnya ya. di Al-Quran. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena penting banget. Saking pentingnya syukur ini, Allah mengulang-ulang peringatan tentang syukur itu sampai diulang, satu surat itu sampai 31 kali diulang. Dan tidak ada perubahan tatanan bahasanya, nggak ada perubahan. Penambahan, pengurangan juga nggak ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman. Satu surat diulang 31 kali. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Kamu diberi umur panjang, diberi kesehatan panjang, diberi pernikahan yang sekarang masih langgeng, diberi rezeki yang masih bisa bernapas, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas. Kok nggak bersyukur? Nikmat mana yang hendak kamu dustakan? Maka disyukuri itu, diingatkan terus oleh Allah. Dan ucapan syukur itu la ing sakartum la azidanakum. Kalau, jadi ini menjadi syarat. Kalau kamu bersyukur, ini syarat kan, kalau. Jadi kalau kamu tidak bersyukur, tidak. Syaratnya adalah syukur. Kalau bersyukur, apa yang akan diberikan Allah? La ing sakartum la azidanakum. Maka pasti, niscaya aku lipat gandakan nikmat, rezeki, harta, kenikmatan yang engkau peroleh. Tapi syaratnya apa? Syukur. Baru oleh Allah ditambah kenikmatannya, rezekinya ditingkatkan. Jadi syukur, syariatnya Pak Haji ngajari dihitung. Untuk membiasakan, memaksa. Tapi kalau kita sudah terbiasa, makrifatnya, kita ini, nafas kita ini selalu ucapannya adalah Alhamdulillah. 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 Kita bisa memasukkan oksigen, O2-nya, keluarkan CO2-nya. Alhamdulillah. Kalau kita menghitung harus bayar mahal. Sehari semalam 6 tabung Pak Haji. Gue 6 tabung bos kemarin bos. 6 tabung sehari. 6 tabung. Satu tabungnya berapa ya? 300.000. Satu tabungnya 6 tabung sehari. Selama 2 bulan. 2 juta sehari. 2 juta sehari. Untuk gini aja. Selama 2 bulan. Selama 2 bulan. 2 bulan kan 60 hari ya. Jadi berapa ya? 120 juta. Tapi alhamdulillah gue lolos dari masa kritis. Kok bisa Pak Haji? Ya itu tadi gue paksain sedekah. Jadi sedekah itu dalam waktu
sempit walaupun dalam waktu longgar. Nah kita kebanyakan longgar, nggak sedekah karena lupa, sempit kita protes. Kan gue lagi susah, masa disuruh sedekah? Oh lo nggak baca Quran bos, baca Quran dong bos. Utang terus sedekah. Sedekah lah bos, paksain, Rasain Pak Haji. paksain bos. Dulu sebelumnya saya rutin Pak Haji. Nah sekarang kan lagi Rutin banget, sempit. tiap hari dulu. Tapi Coba. begitu ini langsung saya kan Nah, gue lagi setuju. Utang jadi saya berhenti. Nggak apa-apa, lo sedekah, lo utang. Coba ayatnya, sedekah waktu sempit dan waktu lapang, longgar. maupun Coba sempit. ayatnya. Di surat Ali Imran ayat 134. Apa kata Allah di surat itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi orang-orang yang dicintai Allah di ujung ayat itu adalah salah satunya adalah orang yang memaksa dirinya bersedekah walaupun dalam keadaan lapang maupun sempit. Seperti Pak Haji sampaikan tadi, saat lapang lupa. Lupa karena sibuk. Sibuk. Lupa Paling sekedar sedekah sekedarnya doang. kalau ada orang datang. Kada orang datang. Nggak paksain bos. Kalau sempit, alasan. Ya. Saya kan sempit, utang banyak, bayar utang. Justru Banyak itu, alasan. kita bayar bunganya mau, Bayar sedekahnya nggak mau. Masa bayar bunga pinjaman mau? Kenapa negeri ini makin terpuruk? Karena bayar bunga pinjamannya ke luar negeri bisa sekian triliun, tapi sedekah ke anak yatimnya nggak ada. Mana coba lihat, memuliakan anak yatim nggak ada. Ya udah deh, kita aja deh sebagai penduduk NKRI yang memuliakan anak yatim. Mungkin negara nggak tahu kali dasarnya, ya kan? Nggak disebut karena kan di Undang-Undang Dasar 45 tertulis fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara. Anak yatim siapa yang ngurus? Nggak ada. Lah tugas kita memuliakan ibu yatim. Bubar negara. Harusnya apa? Anak yatim. Kita nih bos bayar bunga pinjaman bisa. Nyicil bunga pinjaman bisa. Contohnya kayak kita minjem sistem balon. Iya. Kan pokoknya nggak dibayar, bunganya aja kita bayar. Iya. Nanti kalau udah 6 bulan baru kita nyicil pokoknya, ya kan sistem balon. Betul. Itu kita bisa loh bos bayar bunganya. Ada yang 7 juta, ada yang 10 juta bayar bunganya balon. Tapi kita suruh sedekah senilai bunga pinjaman nggak ada yang berani. Alasannya kan gue lagi susah. Kata Allah cangkemmu tuh bacot lu. Paksa dong sedekah, paksa, sedekah, paksa, sedekah, paksa. Privat paksa, privat paksa. Gue salut loh bos tadi. Ada tamu gue dari Jombang. Dia dagang cilok. Berani nekat sedekah 10 juta. Padahal dagang cilok dari Jombang. Dari Jombang dia ke Jogja naik kereta 500.000 berdua anaknya. Sampai di Jogja dia naik travel berkah semesta 700.000 satu orang. Jadi berdua 1.400.000. Sampai di Hotel Mega kemarin dia maksain sedekah 10 juta. Plus karena buru-buru dia belum pernah ke Bogor. Anaknya juga kelas 2 SD, HP-nya hilang. Merek Vivo. Waktu itu gue lagi teleponan sama tamu. Apa kata tamu? Lo beliin HP-nya yang baru. Lo ganti ongkos transportnya. Lo ganti tuh privatnya 10 juta. Siap Dan. Siap bos. Udah gue ganti. Karena ini perintah jenderal ya udah gue nurut. Apa kata jenderal? Gue gantinya nggak lebih dari. Kan privat 10 juta. Transport kan 1.400.000 ya. Terus naik kereta kan 500. Beli Vivo 3 jutaan lah. Jadi nggak sampai 20 juta. Nggak nyampe. Gue dikasih 2 miliar tunai. 2 miliar tunai. Kok bisa Ji? Jangan berharap. Kita kan suka berharap. Ngapain?
nalangin dia. Makanya tadi gue bilang, masuk. Duitnya udah ada. Besok lo beliin. Gitu. Tapi kan kita kadang mikir, bos. Duh, gue buat privat 10 juta dari mana? Lo nggak mau denger ceritanya anaknya Nabi Muhammad SAW. Namanya Fatimah. Lo cerita coba Fatimah. Anaknya Nabi Muhammad SAW pada saat datang anak yatim. Jadi ada saat Nabi di majelis, Datang tuh ada orang miskin. Orang minta orang miskin, minta sedekah dari Rasulullah. Minta sedekahnya Rasul. Saya ndak ada sini. Datang ke rumah saya, di sana ada Fatimah. Minta. Nabi lagi nggak ada uang. Nggak ada uang. Datang ke rumah. Fatimah. Ketemu Fatimah, makanan juga pas. Nggak ada. Nggak ada. Maka yang harta yang dimiliki adalah Kalung. kalung. Yang dicintain. Cintai. Yang dikasih sama Nabi Muhammad SAW bapak kandungnya. Kasih. Copot. Punya saya ini. Kalung. Bawa. Ini, bawa sedekah saya. Kembali ke majelis Rasulullah. Ketemu Nabi. Ketemu Nabi, lapor. Nabi. Nabi, ini saya ketemu Fatimah. Yang dikasih sedekahnya berupa satu-satunya harta yang dia sayangnya, dicintai, kalung. Yang diserahkan ke saya. Maka Abu Bakar langsung bilang ke Rasulullah, itu saya ganti, saya beli berapa? 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dari harga kalung. Jadi kalau kalungnya itu 10 dinar dikasih 100 dinar. Dibeli oleh Abu Bakar. Ini uangnya untuk kamu. Kalungnya saya yang beli. Setelah dibeli, kembalikan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kalung kesayangannya Fatimah. Ini saya kembalikan kepada engkau Rasulullah. Rasul kasih Ali. Kasih Ali. Suaminya. Suaminya Fatimah. Terus dianterin ke Fatimah. Kembalikan lagi ke Fatimah. Tapi Nabi udah doain bahwa ini adalah sedekahnya Fatimah. Sedekahnya Fatimah sudah. Pasti masuk surga karena ini udah sedekahnya barang yang dicintai. Cintai. Jadi orang belum dikatakan dia muslim kalau dia belum menyedekahkan harta yang dia cintain. Dia belum dikatakan seorang muslim gitu ya. Nah maksud gua bos, lu paksain gimana caranya. Makanya gue bilang ganti itu berapa mbak ongkosnya total-totalan. Ya udah. Gue belum ngasih duitnya di bos, nih duitnya baru kita mau kasih. Tapi udah masuk barusan tadi habis maghrib tunai 2 miliar. Berarti kan kalau gue kurangin 20 juta berarti gue menang banyak 1 miliar 980 juta. Gue bilang Pak Jenderal kebanyakan. Enggak lah, lo udah luar biasa nalangin tamunya RDA yang dari Jombang. Gue udah salut sama lo. Oke lah gue kasih 30 juta hari ini ya. Berarti gue menang 1 miliar 970 juta. Nah maksud gue coba kita ngeluarin sedekahnya jangan mikir. Kita kan kadang mikir. Mana gue udah sedekah kok belum terkabul. Bahasanya bangsat lu. Kayak kita Orang bayar tuh bunga kan gak pernah mikir Pak Haji. Gak pernah kita bayar cicilan. Lu bayar bunga cicilan, bayar cicilan. Coba. Emang udah kewajiban kan kita udah ada perjanjian. Bela-belain utang. Bela-belain utang. Gue utang dong buat banget. Uber kalau enggak. Iya. Kalau utang di Uber debt collector. Tapi kalau sedekah nggak bayar, yang ngejar-ngejar di atasnya debt collector. Apa tuh? Doanya malaikat subuh. Coba lo cerita. Jadi ini yang dasar dan harusnya kita jadi lebih takut daripada takutnya kepada debt collector. Debt collector ini di atasnya debt collector. Karena dua malaikat ini melihatnya orang yang berbeda. Malaikat yang satu mendoakan orang yang bersedekah, malaikat yang satunya mendoakan orang yang tidak bersedekah. Doanya dengerin ini bos. Orang serem yang bener. Bersedekah didoain oleh malaikat. Allah ganti sedekah hambamu ini dengan berlipat ganda.
lipat gandakan rezekinya, perbanyak hartanya yang barokah. Yang satunya, ini yang menakutkan. Kalau orang yang tidak bersedekah, mohon Binasakan. Ada kata itu. Tega sama Gue yang ngomong aja, binasakan Allah, harta. iya. Binasakan, lenyapkan, habiskan harta orang yang tidak mau sedekah. Dan itu setiap hari. Setiap hari. Setiap pagi. Sebelum azan subuh. Ya. Kalau udah subuh dia malaikatnya pergi ke atas. Jadi lo sedekahnya habis asar sampai jam 00. Jadi habis asar nih sekarang, lo sedekah sampai ntar jam 00. Karena kalau udah azan subuh, malaikat udah terbang. Kebanyakan di Indonesia sedekahnya habis sholat subuh. Gak boleh bos. Kata Ustadz apa Kiai boleh. Ya gak apa-apa kata dia. Kata gue gak boleh. Kok gitu? Yang gue SD Impres bukan Kiai. Lebih kejam lagi. Jadi kalau Kiai Ustadz, tahajud jam berapa? 3:30 boleh, jam 3 boleh. Kalau di RDI kagak boleh. Jam berapa? Jam 00. Dasarnya apa? Surat Al-Muzammil. Coba lo terangin. Jadi, kenapa mesti tahajud jam 00? Pak Haji ngajarin kita untuk bangun jam 00, mandi, sholat tahajud, langsung baca Al-Quran. Itu mendasarkan pada surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Dipanggil kita oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Jadi nggak boleh santai-santai kita di tengah malam. Kenapa? Karena dipanggil oleh Allah. Bangun. Bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun untuk sholat malam walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Dijawab oleh Allah di ayat yang ketiga. Nisfahu, nisfu pertengahan, seperdua. Seperduanya apa? Seperduanya malam. Seperduanya malam. Harus tepat Allah. Enggak. Nisfahu awingkus minhu qalila. Tengah-tengahnya malam atau kurang sedikit darinya. Jadi kurang bangunnya boleh. Kalau lebih boleh enggak? Dijawab langsung juga oleh Allah. Auzid alaihi. Atau lebih sedikit darinya. Sedikit loh ya. Jam 3. Enggak. Jam 00 lewat seperempat. Banyak itu. Berarti lebihnya banyak. Sedikit jam 12. Sedikit. Seperti halnya waktu duhur. Itu kan jam 12. Kadang jam 12 kurang seperempat. Kadang jam 12 seperempat. Seperti itu aja. Duhur itu tengah hari kan. Tapi kadang kurang. Kadang lebih. Pasti begitu. Maka sama. Tengah malamnya juga sama. Terus disuruh apa? Sholat. Kapan sholatnya? Setelah jam 00. Nisfu lail. Ada nisfu Sya'ban. 12 ya itu. 12 ke 1 itu sholat. Terus disuruh apa lanjutannya? Jadi satu kesatuan rangkaian. Warotilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan runtut, dengan lancar. Runtut itu salah satu maknanya jangan dipilih-pilih. Kita kan milih Yasin doang. Kadang Waqiah doang kalau Jumat. Iya. Nggak boleh. Jadi baca dari juz 1 sampai juz 30, khatam, ulangi juz 1 sampai 30. Pertama kita khatam sebulan. Karena sehari baru one day one juz. Biasakan dulu. Besok periode berikutnya bisa sehari 2 juz. 15 hari khatam. Periode berikutnya bisa 10 hari khatam. Periode berikutnya bisa 8 hari. Bisa 6 hari. Bisa 5 hari. Bisa 4 hari. Bisa 3 hari tercapai. Mikirnya begitu, jangan sudah kebebanan dulu. Nggak mungkin, nggak bisa 12 juz. Tapi belum dicoba, sudah ngeblok dulu, sudah divonis dulu, nggak bisa. Itu dasarnya kita
jam 00 bangun. Kenapa harus malam bangun? Karena kata Allah, bangun malam itu menjadikan jiwa kita jadi kuat. Mengisi jiwa dengan kuat. Bangun malam. Dan ini yang lebih dahsyat lagi. Wa aqwam. Dan kuat. Aqwam itu artinya kuat, kokoh, manjur, tajam. Apanya yang tajam? Apanya yang mantap? Kila. Ucap Pannya. Apalagi dia pengacara. Lo ngomong apa jadi duit, Bos. Lo ngomong apa pegangnya corporate, udah nggak megang pribadi lagi. Jadi lo megang corporate. Corporate kayak gimana sih Pak Haji? Ya itu kayak Jam Sostek corporate, BRI corporate, Mandiri corporate. Tidak Pokoknya harus udah nunggu kasus. Gak usah, pokoknya lo udah dibayar. Kan ada kasus nggak ada kasus dibayar. Seperti itu Pak Haji, setuju. Kedua nih Bos, anggap aja lo sekarang ibarat orang sakit. Nih amit-amit jangan baik, jangan sampai. Kalau lo ngerokok, anggap aja lagi penyakit paru-paru. Kata dokter minumnya sehari 4 kali ya. Lo minumnya sehari sekali. Kira-kira tambah parah gak? Tambah parah. Sekarang kita lagi butuh hajat ekstrim. Ya lo paksain dong. Sehari 9 kali. Misalkan minum obat sehari 9 kali. Kumur-kumurnya 9 kali. Ya lo mesti 9-nya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sedekah subuh gak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah gak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah gak boleh bolong. Sholat tobat gak boleh bolong. Begitu. Biar paru-paru lo sembuh. Tak kalau udah sembuh, lo udah gak usah sholat lagi. Ngapain sholat? Orang udah sembuh. Iya betul. Sakit lagi. Ntar sakit lagi, datang lagi ke RDA ketemu gue lagi. Siap Dan? Begitu. Ini kan enggak. Merasa dia udah terkabul. Arogan. Merasa dia terkabul. Ninggalin gurunya. Nggak bisa. Pasti nyungsep loh. Pasti nyungsep. Pasti nyungsep. Kok gitu? Lah kan banyak contohnya. Janganlah. Terus minum obat. Minum obat terus sehari 4 kali. Terus minum obat sehari 4 kali. Jadi lo sehat sampai tua. Kapan Pak Haji? Ya nanti pulang dari sini lo paksain. Gue harus bangun jam 00 senyum. Tapi itu dikeluarin dulu hodamnya yang ada di badan lo. Kelebihannya kita privat nih. Kalau kita privat, kita tahu isi hati lo ada apanya. Tapi kalau nggak privat nggak bisa. Oh nggak bisa Ji? Kan banyak pada itu. Orangnya pada banyak. Nggak bisa kita lihat satu-satu. Tapi kalau privat kelihatan. Nah keluarin. Daripada lo meraktekin ikut seminar ini, ikut seminar ini, ikut seminar ini, ikut pencerahan ini. Percuma. Yang masuk dimakan sama dia. Ya betul Bos? Betul, Haji. Nah mendingan lo keluarin. Untung lo privat. Jadi ya udah keluarin dulu. Sampai alat kelamin lo gatal. Gatal ulangi lagi. Nah baru udah praktekin ilmu RDAE. Kayak jempol 2. Jempol 2. Pak Haji. Contohnya kalau masih ada di badan gua apa sih Pak Haji? Salah satunya lo dengerin pencerahan. Lo dengerin motivasi. Lo datang di acara itu. Tapi setelah pulang gak ada hasil. Kok gak ada hasil? Karena kan kuping lo ditutup sama setannya itu. Sepertinya lo hadir, datang, bayar. Ikut pencerahan misalkan bayar berapa? 2 juta. Lo ikut pencerahan. Pengen kaya raya bayar 2 juta. Tapi pulang gak ada hasil. Kok gak ada hasil? Karena kan gak dideteksi kalau badan lo ada jinnya. Lo pulang aja. Tapi gak ada perubahan. Jadi gimana caranya? Keluarin tuh jinnya dulu. Keluarin hodamnya. Keluarin setannya. Jadi kita sendiri. Kalau sekarang kan enggak. Pada saat lo mau sholat. Setannya bikin ngantuk. Pada saat baca Quran. Bikin lelah. Di saat bangun jam 00 kebablasan. Jadi setan banyak 1000 cara. Betul? Biar gimana caranya lo makin jauh dari Allah. Nah kita kuret dulu deh tuh. Mumpung lo privat ketahuan di badan lo ada hodamnya. Kenapa? Karena kan motor cicilan, mobil cicilan, rumah cicilan. Ngantuk kalau sholat tadi. Hah? Ngantuk. Nah Dan itu kan kerjaannya setan Bos. Dia gelayutan di mata lo. Ya betul? Gitu. Saya paksa aja. Paksa.
Ini aja bos, tamu gue nih bos yang dari Jombang. Dia maksain sedekah 10 juta. Paksain sedekah 10 juta. Paksain kemarin di Hotel Mega. Nggak taunya semuanya diganti sama Allah. Wasilanya lewat gue pribadi. Coba kalau gue nggak ganti. Mungkin kita nggak masuk kali 2 miliar. Kok nggak masuk Ji? Ya kagak ada pengorbanannya lu. Oh iya bener juga. Jadi kita mesti legowo. Setuju. Legowo. Tanpa harus proses. Banyak loh bos kayak tamu-tamu RDAE. Pak Haji, saya kan harusnya hari ini ada uang masuk nih. Misalkan 4 miliar. Tapi kendalanya ini. Praktekin dulu aja ini dulu. Tenang aja udah pasti masuk dah. Gitu. Karena kita 2 miliar kan gak kerja. Kerja gak gue tadi? Boro-boro kerja. Yang ada kita malah makan bakso. Makan bakso kan lu? Kemarin? Makan bakso. Bertiga sama Denny. Nggak kerja gue kemarin, boro-boro kerja. Pulang aja. Tapi tadi barusan 2 miliar. Padahal duitnya belum gue serahin loh. Ntar panggil tuh namanya si itu. Endang orang Jombang. Endang namanya orang Jombang. Apa yang gue berani bayar dia bos? Karena gue tanya, lo nonton YouTube RDAE udah berapa lama? 3 minggu. Gue praktekin ilmu RDAE. Apa yang lo praktekin? Kuping gue robek. Dari 16 tahun yang lalu kuping gue robek. Gak bisa sembuh kata dokter. Gue praktekin ilmu RDAE. Celana dalam gue taruh di kepala. Baru 3 minggu sembuh total. Salut gue dong bos. Wow. Pedagang cilok. Nekat sedekah 10 juta. Jauh-jauh naik mobil 1.400.000 berdua sama anaknya. Udah gitu naik dari Jombang ke Jogja 500. Plus HP-nya Vivo hilang. Gue ganti. Saya bilang. Bos ganti bos. Besok kasih Vivo yang bagus. Ini ganti. Tamu gue ngebel. Ji lagi ngapain? Ini gue lagi senjata makan tuan. Maksudnya senjata makan tuan. Ada tamu gue dari Jombang. Masa gue berani menggantiin uang privat dia 10 juta. Sedekah 10 juta. Semuanya gue ganti. Enggak lah. Enggak ada. Gue habis cair. Gue ganti duit lo 22 miliar. Wah. Nah gue maunya lo kayak begitu bos. Dapat pasien corporate. Gue gak mau yang pribadi gak mau. Gue maunya corporate. Saya lagi nangani 2 ini. Saya lagi nangani di Surabaya dan Bali. Itu pembeli sudah ada. Cuma pengurusan anunya ribet banget. Lah kan lo belum keluarin hodamnya. Entah kalau lo meraktekin ilmu RDAE. Kan enaknya lo privat ketahuan kalau di badan lo ada isinya. Kan nanti lo keluarin. Nanti kalau udah keluarin. Lo kerjain nanti lo privat lagi. Minta sama depan. Gue mau privatnya yang 10 juta. Yang khusus. Gak mau yang privat 2 juta rombongan. Gak mau. Gue mau privat yang 10 juta. Nanti kita ngobrol. Nanti gue tata lagi. Gue maunya bos. Lo sebulan cair 10 miliar. Harus 10 miliar. Setiap bulan. Lo cerita. Tamu RDAE privat yang ke-9 cair 4 miliar. Lo cerita. Tamu RDAE yang privat udah 9 kali. 10 juta cair 4 miliar. Jadi hajatnya satu bertahap terkabul semuanya. Puncaknya privat yang kemarin. Yang pertama yang jelas jabatan. Jadi kepala sekolah ke tempat yang lebih dekat dari rumahnya, kabul. Anaknya sakit kanker, sembuh. Suaminya yang keras jadi lembut. Terus hajat untuk tanah yang seluas 2.300 meter di pinggir jalan utama kabul tanpa bayar, tanpa nyicil, dikasih. Apa yang dia lakukan? Terus konsul terus ke Pak Haji sampai yang kemarin itu yang ke-9.
sebetulnya yang ke-7 itu sudah mulai ada proses. Tapi karena belum suratnya tuntas, maka belum berani bilang ke Pak Haji. Baru kemarin itu dia sampaikan, Alhamdulillah Pak Haji, tanah yang dulu diajari Pak Haji untuk Ya duduk sini. yang diajari Pak Haji Duduk sini. untuk bisa Sini, jadi milik saya, Nah, itu bisa terkabul tanpa harus bayar. Seluas itu kalau semeternya 2 juta, nilainya 4.600.000.000. Bayar? Enggak. Dikasih. Praktek. Bahkan yang paling sadis itu saking seringnya privat, kita hafal banget, ini lagi kan gitu kan. Sampai ini kok susah, yang ini kok belum bisa jadi milik, apa ada yang ganggu saya Pak Haji ya? Apa jawaban Pak Haji? Mana ada orang mau ganggu lo. Cantik enggak, jelek iya, mancung enggak, pesek iya. Apa jawabnya dia? Enggak apa-apa Pak Haji bully saya, yang penting hajatnya kabul. Ingat banget ya di situ kan Pak Haji. Tapi enggak apa-apa, tetap terus konsul ada apa-apa. kalau dia kan terkabul karena gue bully. Dibully. Nah lo nanti terkabul karena dibully sama utang. Iya. Mesti ada dasarnya dulu. Tapi kalau lo nggak dibully, gimana mau terkabul? Enggak ada pemantiknya. Pemantiknya nggak ada. Jadi ini namanya korek api, nggak berguna kalau nggak cetuk. Kompor kalau nggak cetek. Nah cetek-ceteknya siapa? Setan. Kalau ibu tadi itu yang cair 4 miliar, pemantiknya gue bully. Bu, tidak akan ibu kena santet. Nggak mungkin ibu kena santet. Apa dasarnya kalau saya nggak mungkin kena santet? Jelek iya, pesek iya, pendek iya, hitam iya. Dan jin tidak mau sama 4 kriteria ini, dan ibu masuk semuanya. Satu ya. Nggak bisa masuk. Satu ini. Kedua nih bos. Ada tamu RDIA yang sedekah 2 juta rombongan. Dia duduknya sebelah gue. Oh iya. Pak Haji. Apa gue dikerjain kali? Apa gue disantet? Apa gue diguna? Nggak mungkin lo kena santet. Kenapa? Kenapa saya nggak mungkin kena santet? Karena alat kelamin lo lebar. Apa jawab dia? Pak Haji tahu aja. Kok Pak Haji tahu kalau alat kelamin saya lebar? Karena lo duduk sebelahan gue. Kan gue lihat mana toples. Segede toples. Dia sampai, Allah Pak Haji, bener alat kelamin saya kata suami saya lebar. Oh ya udah. Apa gue ngukur? Enggak. Kalau gue mana meteran. Jadi intinya gini bos. Nggak apa-apa lo kelilit utang. Nggak apa-apa lo ada utangnya, banyak utang, nggak apa-apa. Itu bulian lo biar lo tambah deket sama Allah. Karena kalau nggak begitu lo nggak deket sama Allah. Ibu tadi karena gue hujat ya, gue bully, langsung dia buktiin. Alhamdulillah cair 4 miliar. Gue semangat gitu. Nah lo bisa gak coba? Harus bisa dan pasti bisa. Oke? Nah, lo duduk situ dulu, gue mau ngobrol sama dia. Mana mic-nya? Pinjam. Enggak, wajah lo udah gue taruh pantat gue. Bos, tau gak bos? Dia tanda terima kasihnya mau peluk gue, tau gak bos? Iya. Ya, dia belum meluk, gue udah ngaceng. Gila gak coba Haji Mbe? Coba. Gimana ceritanya kok maksain ke RDIA? Coba mbaknya kok maksain ke RDIA? Sementara kan mbaknya jauh. Iya. Jawa Timur. Rumah saya Bogor jauh. kan apa yang bikin kamu maksain? Udah gitu
nekat lagi sedekah 10 juta. Ngutang lagi. Ngutang sedekah 10 juta udah gitu. Tinggalnya sama anak kecil Iya. kelas 2 SD. Iya. Apa yang bikin lo coba biar ini pengacara Saya di ganteng rumah itu termotivasi? tinggal bertiga aja, nggak ada siapa-siapa karena saya sendiri. Yang besar di pondok, jadi sehari-hari saya berdua aja sama anak saya yang belakang itu kelas 2. Baru kenal Pak, belum tiga mingguan, belum 1 bulan kenal Pak Haji. Karena sakit saya dari 2019, dokter sudah menyatakan operasi, telinga saya harus dioperasi karena gedang telinganya robek. Itu rencananya mau diambilkan kulit di belakang telinga. Terus itu sudah ada kasus, operasinya sudah berhasil, tapi akhirnya mukanya cacat. Dan saya nggak mau, meskipun nggak cantik. Tapi saya Tapi nggak gue mau. ngaceng. Ini gue ngaceng. Tapi saya nggak mau. Akhirnya karena kendala biaya juga, saya kan kerja sendiri. Akhirnya tahun 2020 saya berhentikan. Saya pakai obat herbal, tiap sakit, batuk, pilek gitu langsung kepala sudah nggak bisa, sakit sekali. Berdiri itu susah. Kalau sudah kayak kambuh gitu. Terus pokoknya nggak boleh batuk sama pilek itu nggak boleh. Kenal ilmu Pak Haji belum 1 bulan. Saya masih kenal karena kan kendala yang jam 00 itu tuh Pak Haji. Yang kamar mandi saya kan nggak punya rumah, jadi rumahnya pindah-pindah. Pas dapat rumah itu kamar mandinya itu di belakang di kebun gitu loh. Iya, jadi nggak berani. Sampingnya kamar mandi itu ada jalan motor, kan otomatis saya mikirnya gini, oh, ini sendirian. Ini perempuan kok mandi tengah malam. Jangan-jangan kuntilanak yang mandi. Iya Pak Haji, makanya itu. Terus Pak Haji bilang, pindah rumah aja gitu. Pindah rumah aja gitu. Terus habis itu yang itu nggak saya kerjain karena saya mikirnya nanti tetangga mikirnya gimana kan karena saya sendiri. Terus habis itu saya pakai ilmunya Pak Haji yang kearifan lokal aja. Saya berterima kasih sama telinga saya. Terima kasih ya kamu sudah bermanfaat. Terima kasih ya. Ayo sembuh ya. Lo praktekin hajat lo yang tadi lo ajak ngomong. Lanjut. Bantu aku ya, aku kerja sendiri loh, kamu nggak kasihan tak kerja, aku kerja sendiri loh, bantu ya setiap hari ya, sembuh ya gitu. Terus gitu, alhamdulillah, batuk pilek itu awalnya nyeri sedikit, biasanya sampai beng gitu sampean, nggak denger, yang sebelah sini itu nggak denger. Alhamdulillah 2 minggu kemarin tuh batuk pilek. Terus habis itu sedikit demi sedikit saya pakai celana dalam itu. Terus habis itu alhamdulillah sampai sekarang itu sudah nggak kerasa Pak Haji. Makanya jauh-jauh dari sana tuh ke sini tuh saya mau berterima kasih sama Pak Haji. Kalau operasi biayanya berapa? Karena ya gitu, alhamdulillah itu Pak Haji. Dia nggak punya rumah bos, nggak punya rumah, dia ngontrak kecil. Kontrak kecil berdua sama anaknya kan yang atau di pondok. Tapi dia nekat maksain sedekah 10 juta. Tapi Allah gerakin hati gue ganti. Jadi sini gratis. Berarti kan namanya senjata makan tuan bos. Dalam arti kata lo praktekin aja ilmunya RDA itu kan yang ngajarin juga gurunya. Nanti juga gurunya takluk pasti. Iya. Bener gue takluk sama dia. Awalnya saya itu pinjam 2 juta itu enggak boleh. Malah sebelumnya kan pinjam 2 juta yang nggak ada niatan kesini itu nggak boleh Pak Haji. Terus habis itu pas mau kesini limitnya lebih tinggi lagi kok dibolehin. Ya itu tadi pakai ilmunya Pak Haji. Wow. Coba ngucapnya gimana bos? Jadi tadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah itu. Terus atas ridho Allah itu. Terus itu selanjutnya itu terus langsung dicolekin ke mulut. Ya itu tadi Pak. Alat kelaminnya.
Ya. Alat Apa yang saya kelaminnya, butuhkan, iya, apa yang mulutnya saya alat butuhkan, kelamin dicolek, mulutnya iya, alat kelamin. saya apa yang saya butuhkan itu pasti nurut, pasti dikasih, pasti dikasih. Alhamdulillah. Terus pas kemarin kan pas batuk kan baru mengenal yang rendaman air pandan itu Pak Haji. Mm-mm. Itu saya batuknya tuh lama. Sampai pas batuk itu selalu pakai pempes orang besar itu kan karena saking parahnya itu pipis terus habis itu saya pakai rendeman 3 hari sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu banyak banget sebenarnya. Coba lu cerita dong biar Pak pengacara termotivasi. Ayo. Kayak salah satunya anak saya itu dibully di sekolahan. Terus sama Pak Haji, celana dalamnya dibalik, askotanya dibalik. Alhamdulillah lancar semua, nggak ada pembulian, nggak ada. 1 hari biasanya tuh nangis 3 kali, kata gurunya itu sudah nggak nangis, sudah nggak ada pembulian. Terus apalagi ya? Sudah blank. Dagang. Oh ya, Dagang. pakai ilmunya Pak Haji. Kalau Pak Haji kan bilangnya gini, kalau dagang, misal harganya 10.000, orang itu punya 7.000, kasih. Kasih. Jangan Saya perhitungan. Jangan perhitungan, saya kasih. Karena Allah sama kita nggak perhitungan. Maksudnya Iya. kita sesama ciptaan Allah Iya. perhitungan. Iya betul Pak Haji. Jangan. Betul. Terus coba cerita. Rezekinya apa tuh kalau kita nggak perhitungan sama ciptaan Allah? Ya kayak ada aja Pak Haji, Nah. kayak dikit-dikit itu ada aja, keajaiban itu ada aja. Terus alhamdulillah anak saya juga dikasih Pak Haji HP. Dikasih uang juga dikembalikan. Yeah. Alhamdulillah anak dikasih HP. Nih, gue balikin Alhamdulillah. 10 juta bulat, uang baru lagi. Terima kasih Pak Haji. Ongkos dari Jawa Timur naik kereta 500.000, travelnya 1.400.000 jadi 2 juta nih gue ganti. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Nih, lu beliin HP besok Vivo. Lu cari gimana caranya tuh besok. Besok cari Vivo. Terima kasih Pak Iya. Haji. Bayangin bos, saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Aduh. Dek kecil, sini lu, Sini, mak lu gua sini. kasih uang baru. Ini lu juga gua kasih yang baru. Nih, alhamdulillah. Sini Terima kasih, kasih Pak Haji. lihat, bos. Tuh uang baru bos. Mukanya jelek tapi uangnya baru ya. Terima Terkabul kasih ya Pak ganteng, Haji. si ganteng. Oh, Haji Marco itu semua Iya. disalimin. Salim sama Haji Marco. Iya. Salim Ini sama yang om, selalu- om pengacara. Ngingetin jangan cemberut. Nah, Selalu ngingetin kalau saya mendengarkan Pak Haji ikut mendengarkan. Jangan cemberut. Jangan cemberut. Pasti- jadi kalau cemberut yang ngingetin anaknya bos. Jadi anaknya nonton juga. Iya, nonton juga. Ini baru sekali. Baru 1 kali ini ketemu Dia kan Pak baru Haji. nonton YouTube 3 minggu yang lalu. Iya. Dia baru nonton YouTube gue 3 minggu yang lalu. Belum ngerti apa-apa Pak Haji. Iya belum ngerti sama kayak lu. Terus saya buka, itu jadi Mana bos? Pakai mic bos, pakai mic, pakai mic. Gimana? jadi ada diberitahu sama ibu-ibu itu, Ya, saya ngeluh, aduh kenapa hidup saya jadi begini ya, kayak terkunci seperti itu kan. iya ngeblok. Kenapa saya begini nih ya, jadi kayak terkunci dan ini betul-betul baru kali ini saya rasain. Iya, Nah, saya cerita lah, dia bilang, Bapak ke situ. Saya ke Bogor. Nah, dikasihlah alamat, tapi alamatnya itu hanya Haji Dwi itu. Susanto, kandang embe. Itu aja. Nah, Haji Dwi Susanto itu aja. Ini terus alamat ini mana? Pokoknya lihat aja di Google gitu katanya. Ada. Ada. Wah ngetop juga gue. Aku lihat di Google ada. Ya udah. Saya di Google. Terus tiba-tiba kemarinnya lagi saya buka ini buka TikTok. Kok langsung Pak Haji? Begitu buka langsung. Dan ada testimoni gitu. Yang perempuan yang bilang disuruh ini dengan suaminya. Iya, ML. Iya, itu ya testimoninya itu. Kok begitu sih? Gue matiin gitu. Aduh. Langsung gue matiin. Kok begini sih? Nah, gue matiin. Gue tarik. Buka Facebook. Iya. Kok Pak Haji lagi? Saya buka Facebook. Kok? Ya udahlah, aku pergi aja gitu aja. Iya, berarti ini petunjuk. Karena Iya, betul. 2 kali itu aku buka TikTok Pak Haji, aku buka Facebook Pak Haji juga lagi. Iya. Itu yang buat udahlah.
Jadi saya memang nggak ngerti apa kemauan. Iya. Itu namanya petunjuk dari Allah. Jadi lu mau lari kemana aja sama Allah. Nih lo Haji Embe. Lu mau kemana aja. Nih lo Haji Embe. Itu makanya saya disuruh nih ke sini. Nah, dari memang disuruh. Ya udah saya ini tadi. Kalau memang sebenarnya saya mau ke Surabaya. Iya nih coba bayangin. Dia kan baru 3 minggu. Nonton. Dia praktekin ilmu Yakin. RDAY. Yakin. Yakin. Jadi Yakinnya kunci. di fullin ya. Coba cerita. Yakin itu kayak kita buang sampah. Nggak usah dipikir. Buang sampah, ya sudah yakin. Atau kan kita nggak mikir sampah itu dibuang kemana. Kan nggak mikir. Jadi saya itu gini, yakin ini doaku pasti diijabah. Sudah nggak usah mikir gimana ya diijabahnya. Cara Allah gimana ya. Nggak usah, sama aja kita ngelancangin caranya Allah gitu loh. Daripada kita lancang-lancang, biarkan Allah yang menggerakkan sendiri. Nggak usah mikir caranya Allah gimana, nggak usah. Nih bos, gue yang salut sama dia bos. Pada saat dia minjem 2 juta nggak dikasih, dia minjem 10 juta dikasih. Apa yang dibilang si pemilik duit sama dia? Kapan kamu mau balikin? Dia jawabnya apa? Akhir bulan ini, akhir tanggal ini, tanggal tua, saya kasih. Padahal belum pegang uang. Belum tanggal tua udah diganti bos. Alhamdulillah. Maunya gua si bos harus yakinin tingkat dewa. Harus yakinin tingkat dewa. Kita kan kadang suka mikir, aduh besok bayaran kursus anak sekolah gue nih. Berapa bayar kursusnya? 12 juta. Gaji aku udah buat bayar cicilan mobil. Tenang aja, kan masih ada laki lo. Tenang aja, kan masih ada Allah, kan masih ada Nabi Muhammad SAW. Lo tinggal memuliakan anak yatim. Bohong Nabi nggak angkat tangan buat ke Allah. Gerakin hatinya. Herannya alhamdulillah ada aja jalan. Aduh, besok mesti bayar apa namanya kalau kita latihan kuda tuh namanya member kuda. Seminggu sekali 1 juta misalkan. Nggak boleh. Aduh, gue pesen beli brankas. Beli aja. Ada duit nggak ada duit, mau gue beli aja. Alhamdulillah lakinya datang. Tadi saya beli brankas. Berapa? 800. Diganti sama suaminya berapa? 1 juta. Kan ini luar biasa. Jadi, terus papa udah makan belum? Belum. Aku pesenin ya. Dipesenin lah makanan. Taruhlah kita pesennya nggak lebih dari 400.000 deh, nggak lebih. Lakinya apa? Karena diperhatiin digantinya 1 juta. Menang banyak, istrinya dapat 2 juta. Tapi kan kita kadang mikir. Iya betul, mikir. Kata lo ngapain mikir? Iya sekarang saya juga nggak mikir Pak Haji. Karena anak saya kan kalau belanja kan minta ini ya. Ingat belum bayar sekolah gitu. Sekarang sudah enggak, udah tak kasih aja, sudah tak kasih aja kayak Pak Haji ngomong. Jadi sama paksain sedekah. Saya kan jualannya nggak seberapa. Terus saya tetap paksain sedekah subuh, sedekah Jumat itu masih semampu saya. Jadi ya itu tadi sampai mau ke pasar itu nggak ada uang itu. Nggak apa-apa, aku tetap mendahulukan sedekah. Yang di pasar saya hutang dulu. Coba bayangin bos, dia dagang cilok bos. Cilok ada untungnya berapa sih bos? Cilok kan bakso yang acinya banyak. Cilok tuh bakso yang acinya banyak. Untungnya berapa sih? Tapi kok dia pede loh bos. Maksain minjem 10 juta. Wow, gue bilang salut bener gue. Terus dia maksain naik kereta api bayar 500.000 berdua sama anaknya. Udah gitu naik travel lagi ke sini, nggak mau ngeteng, naik travel, nggak mau ngeteng, naik travel, 1.400.000 ya berdua. Dia paksain bayar. Tapi luar biasa bos, dari kemarin peserta yang di Hotel Mega, dia dapat kamar berdua sama anaknya. Dimuliain bener sama Allah. Betul Padahal sekali. itu boleh Allah ngutang. sangat baik, iya. Yang lain kan tidurnya di aula. Iya. Di aula tidurnya, lo tidurnya di kamar di hotel. Masya Allah ya. Kan dia nanya, Pak Haji, kamarnya belum bayar. Loh, kok bayar? Kan kalau yang sedekah 10 juta
kamarnya gratis. Dari pemilik Hotel Mega Cipayung Puncak digratisin Mbak. Jadi kalau Mbaknya sedekah 10 juta sama pemilik Hotel Mega Cipayung Puncak namanya Mbak Ati digratisin. Alhamdulillah Pak Haji. Jadi gratis. Kamu udah tidur di kamar? Udah, tadi malam saya udah istirahat berdua sama anak saya. Wow, mulia. Yang lain tidurnya di mana, Bos? Di aula. Kenapa? Karena sedekahnya perhitungan. Ya kan? Wow, luar biasa. Nah, maunya gue coba lu, Bos. Belajar dari pengalaman. Bos dituntun sama Allah ke sini, ini jalannya. Gitu aja. Kalau dia bisa pedagang cilok, bos harus di atasnya pedagang cilok. Begitu. Coba lo terangin dulu dong sama si pengacara ganteng. Coba. Yakinnya juga harus yakin, dibesarin lagi yakinnya. Yang terpenting itu yakinnya. Yakin nih, jangan dibesarin alat kelamin nih. Nggak boleh Pak. Jadi yakin nih. Terus lanjut. Apalagi yang bikin motivasi dia coba. Jadi tadi yakin, terus habis itu niatnya dibulatin lagi. Nggak usah mikir, yang penting itu nggak usah mikir kerjanya Allah gimana, nggak usah. Biarkan Allah yang bekerja sendiri, nanti caranya Allah, biar kita itu nggak ikut campur caranya Allah gitu loh. Nggak usah mikir seperti itu, nggak usah. Wis langsung kayak kita buang sampah, nggak mikir, kita berdoa, nanti Allah yang bergerak. Mbak, kalau boleh tanya nih, gue mewakili pengacara ganteng. Lo kalau bikin cilok modalnya berapa sih? Kok sampai nekat mau ke Bogor? Kalau bikin cilok tuh berapa kira-kira habis modalnya? Kadang kan sekali masak kadang 400, kadang 350. Ribu? Gitu, iya. Tuh bos, modalnya cuma 350.000. Tapi dia maksain minjem duit saudaranya 10 juta. Udah gitu naik kereta 500.000. Udah gitu naik travelnya Berkah Semesta 1.400.000. Betul? Ini kan luar biasa bos. Modal cilok 350. Taruhlah habis lah 350. Paling lebihnya berapa sih bos? Iya, gocap kalau nggak cepet kali ya. Untungnya ya. Nah tanda terima kasih gue. Lu gue kasih modal buat bikin cilok 2 juta. Nih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Luar biasa. Gila. Alhamdulillah. Masya Allah. Saudara bukan. Lipat ini. Bos, saudara bukan. Temen bukan. Tetangga bukan. Ipar-iparan bukan. Murid Pak Haji. Hah? Murid. Oh murid. Iya murid. Murid yang ngerjain gurunya. Berani meraktekin ilmu RDAY. Dia pintar. Iya. Bayangin bos. Udah diganti 10 juta aja dia udah bersyukur kan. Diganti ongkosnya udah bersyukur. Dibeliin HP anaknya kan yang hilang HP Vivo. Gue bilang beliin yang model baru. Gue kasih tadi 5 juta. Lo cari apa 3 juta apa 4 juta. Gue gak tahu kan harganya. Nanti ongkos pulang kan diganti sama dia. Ongkosnya dibeliin tiket pulang ke Jawa Timur. Berarti ini Masih gue kasih modal 2 juta buat bikin. Alhamdulillah. Masya Allah. Lo pulangnya nanti busnya dibeliin Iya, sama Pak Haji, dia. terima kasih. Itu yang 2 juta buat modal mau buat pegangan. Terima kasih. Kalau Pak nanti Haji. anak lo mau jajan tuh udah. Iya, terima kasih. Coba Pak Haji. bayangin bos. Ini kan berarti Allah udah bukain hati kita, hati dia dengan cara apa? Dia maksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sholat ba'diyah qobliyah dikerjain, sholat taubat dikerjain, alhamdulillah sedekah subuh, kan alhamdulillah. Padahal dia baru 3 minggu. Nah mau gue teman-teman termasuk si bos, paksain gue, paksain. Soalnya kalau nggak dipaksain kita nggak nyampe bos. Kayak kita lagi ngedayung aja lawan arus kan. Kalau ngedayung nggak kuat kita ke bawah. Tapi kalau kita kuat jalan. Walaupun berat ya. Coba bangin bos. Dia lagi seneng bener. Dia lihat duit baru. Alhamdulillah serinya urut. Coba pegang mic. Coba. Lo gimana ngungkapin terima kasih sama Allah? Coba lu cerita biar pengacara ganteng termotivasi sama pedagang cilok.
Pedagang cilok maksain privat sedekah 10 juta. Pedagang, aduh. Modalnya 350, bikin cilok. Coba bos, bikin motivasi dong buat si ganteng. Tamu gua si ganteng. Yang penting banyak-banyak bersyukur. Nanti kalau bersyukur itu pasti Allah menambahi nikmat kita. Terus niatnya tadi dibulatin. Terus habis itu yakinnya itu dibulatin lagi. Nggak usah mikir apa-apa, wis pokoknya doa ya doa gitu aja. Nggak usah mikir nanti gimana caranya, uangnya gimana, nggak usah. Itu bukan kerjaan kita. Itu Allah yang ngerjain nanti. Kedua bos, kan dia punya anak dibully tuh di sekolahannya. Pas celana dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik, alhamdulillah bos. Iya masih dibalik, maksudnya nggak dibully. Nah bisa gak lo kalau sidang biar menangin perkara, lo celana dalamnya dibalik, kaos kaki dibalik, kaos kutangnya dibalik. Coba lo praktekin, karena kan udah dipraktekin sama dia. Jadi lo di sidang nggak pernah dibantai, selalu hakimnya belain lo, selalu hakim belain lo. Kok gitu Pak Haji? Lah kan tadi dia cerita, anak saya sudah dia nggak punya rumah, ngontrak, pindah-pindah, istilahnya di bawah bukan minus, di bawah minus. Dagang cilok, modalnya 350.000, anaknya dibully. Tapi Allah kasih ketemu YouTube RDAY, kalau anaknya mau ranking, kalau anaknya mau prestasi, seperti putrinya Haji Marco, diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. Diterima jadi pramugari, walaupun namanya Z tapi namanya paling atas. Harusnya kalau Z kan paling bawah. Anak-anaknya yang 2 ganteng-ganteng semuanya ranking prestasi. Nah, cara dalamnya gue suruh balik. Kalau mau berangkat gue suruh ngelangkahin. Itu buat kalau anak kecil. Kalau si bos cara dalamnya dibalik aja. Sama kalau sebelum sidang wajib sedekah pembersih WC 100.000 buat tolak bala. Mau itu perkara gede kecil sedekah 100.000. Bisa bos? Ya. Harus bisa. Ganteng bos. Lo ganteng udah ada. Harus tergabung. Aku mau pergi ke Surabaya nih sekalian aja mau ngurusin itu. Apa? Mau ke Surabaya. Jadi ada tanah di samping Pasar Atom itu 1 hektar. Itu sudah tinggal dieksekusi. Cuma permasalahannya itu badan pertanahannya itu ngalang-ngalangi karena maksud saya itu dia tidak mau mengeluarkan dokumen, tidak mau ini. Kenapa nggak lo celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, kaos kaki dibalik nanti pada saat lo pengurusan? Kedua, lo sedekah dulu pembersih WC sebelum ketemu si yang ngurusin itu orang BPN-nya. Lo sedekah dulu pembersih WC buat syaratnya itu. Kedua, lo remes alat kelamin lo buat salaman. Manjur gak? Jangankan buat anak yang nakal, yang gak mau belajar, yang gak mau sholat, gak mau baca Quran. Itu kita remes alat kelamin kita usapin ke anak. Nak makan nak, pura-pura begitu. Nak makan ya nak makan ya. Itu bisa begini bos. Padahal tadinya marah-marah mulu. Nah, lo taklukin nanti lo remes ke toilet, set pegang buat salaman. Gue diselesain sampai tuntas. Bisa gak? Pak Haji, saya mau nyari orang hilang. Di mana hilangnya? Di kali. Udah seminggu gak ketemu. Lo remes alat kelamin lo. Terus lo kobok-kobok kalinya. Keluar. Cepat, ayo keluar. Keluar gak? Keluar. Walaupun tuh mayat palanya udah geroak dimakan sama biawak. Tapi kan keluar. Caranya apa? Remes alat kelamin kita, kobok di air kalinya itu. Keluar bos. Ini kan ilmu kearifan lokal zaman dulu. Makanya kalau dulu orang suka cekukan. Cekuk. Pakai apa ya? Pakai koran, taruh di jidat. Pakai tikar diputes sedikit, taruh di jidat. Manjur gak? Udah langsung gak cekukan lagi. Daripada ke dokter bayar 100.000. Mendingan pakai itu. Itu kan ilmu zaman dulu. Pak Haji,
Saya punya ayam, ayamnya mati terus. Pak Haji saya punya burung, burungnya mati terus. Pak Haji saya punya kambing, kambingnya mati terus. Pak Haji saya, gampang bos obatnya. Kencingin pakai gelas, air kencingnya ini lo campurin ke makanan, ntar ayamnya nggak ada, ya betul. Ini ilmu zaman dulu bos, ilmu nenek kita ya. Daripada kita beli obat mahal, mendingan kencing, tadi dicampur diaduk di makanan bebek, makanan ayam, makanan burung, makanan angsa, makanan ikan. Udah dikasih ntar gak bakal mati. Nggak taunya di air kencing tuh ada zat-zat apa gitu. Karena gue nggak sekolah tinggi kali ya, SD Impres, jadi gue nggak tahu. Coba lo lihat ya bos. Jadi zaman dulu tidak ada orang ayam kena penyakit tetelo. Nggak ada. Kok sekarang ada tetelo? Ya itu karena dia nggak tahu obatnya. Belilah obat ini, obat ini. Ngapain nyenengin pabrik? Begitu juga Pak Haji kalau kelapa sawit. Ya iyalah daripada lo beli pupuk, mendingan pakai itu. Air kencing campur air, siramin ke kelapa sawit berapa hektar. Ya gitu. Ntar pabrik pupuknya bangkrut. Nggak apa-apa orang dia nggak bayar gue. Kalau dia bayar baru. Terus ada lagi bos. Si ganteng. Hah? Jadi yakin ya. Jadi coba ajarin dong biar gantengnya sekali lagi dievaluasi. Biar hajatnya si ganteng terkabul. Yang tadi niatnya dibulatkan. Terus yakinnya lagi tadi dibulatkan lagi. Nggak usah menyepelekan cara Allah, nggak usah. Itu biar Allah nanti yang ngurus sendiri. Terus apa? Itu tadi yakin sama niatnya saja Pak Haji. Bisa gak bos? Yakinnya tingkat dewa. Yakinnya tingkat dewa ya. Yakinnya tingkat dewa. Pasti nggak usah insya Allah Pak, pasti. Soalnya Allah itu maha besar. Jangan mengkerdilkan Allah dengan cara-cara ucapan-ucapan kita. Jadi kita tuh ucapannya yang besar. Soalnya kita punya Allah yang maha besar. Kalau kita doanya kecil-kecil sama aja kita kayak mengkerdilkan Allah. Caranya Allah itu gimana, sama aja kita kayak mengenyek cara Jawanya. Ya, atau bahasa kasarnya menghina Allah. Menghina Allah tuh karena kita khawatir, was-was, atau lagi apa? Ragu-ragu. Jadi cara menghina Allah tuh 3. Was-was, khawatir, dan ragu-ragu. Kira-kira goal gak nih ya? Kira-kira goal gak ya? Oh gak boleh. Khawatir. Ah iya betul. Berbuat. Tuh lo tumben waras ya? Alhamdulillah. Kan muridnya Pak Haji. Oh iya. Jadi gue mau lo harus deal. Insyaallah. Iya. Harus deal. Sekali lagi. Ajarin tamunya RDAY yang nonton YouTube. Kalau mau hajatnya terkabul bulan ini. Ini kan baru tanggal 15. Masih ada 15 hari lagi. Harus hajatnya terkabul. Coba praktekin apa? Seperti yang mbaknya udah praktekin. Ulangi lagi. Pakai mic. Ini teman-teman pada dengerin. Untuk semua timnya RDAY, tamunya RDAY, yang terpenting bulan ini semua hajatnya terkabul. Kalian nggak usah ragu, pokoknya yakin, niat, sama berbuat, nggak usah mikir caranya Allah gimana. Mbak, kalau nih teman-teman yang nonton YouTube nih, pengen telepon mbaknya, ajarin dong. Nah, mbaknya bisa gak nanti mbaknya bikin grup, namanya grup Jombang, iya betul. Jadi nanti kan nih saya promosiin. Buat teman-teman yang pengen japri mbaknya yang tadi testimoni hajatnya terkabul, boleh hubungi di HP nomor mbaknya, nyebutin walaupun nggak disorot wajahnya nggak apa-apa. 0857 856 83 800. Pelan-pelan, ulangi lagi ya. Buat teman-teman yang nonton YouTube, yang nonton Facebook, Instagram, yang nonton TikTok, buat teman-teman yang mau testimoninya langsung dari mbaknya,
mau denger testimoni dari mbaknya. Mau japri boleh, mau telepon boleh. Mbaknya bisa hubungi di HP nomor 0857 856 83 800. ulangi lagi pelan-pelan. 0857 856 83 800. Nah nanti bos penonton bikin grup aja, namanya grup Jombang. Oh grup Tebu Ireng. Oh iya, grup Tebu Ireng. Jadi namanya grup Tebu Ireng RDAY Tebu Ireng. Jadi nanti mbaknya sebagai admin yang masukin. Nanti mbaknya ngajarin tuh satu-satu. Mbak, saya kan udah bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, udah baca Quran, udah sedekah subuh, udah sedekah Jumat Barokah, udah ba'diyah qobliyah, udah sholat tobat. Kok hajat saya masih lemot? Nanti mbaknya ngajarin, nuntun. Bisa Pak Haji? Wah, duduk manis duit datang. Amin, pasti bisa. Jadi buat teman-teman Jawa Timur mau denger langsung dari mbaknya, nanti bos japri, saya tamunya RDAY, nanti dijawab sama mbaknya. Nah, mau pertanyaan apa nanti dijawab. Nah, Pak Haji ulangi lagi boleh gak nomor HP-nya? Ulangi lagi pelan-pelan. 0857 856 83 800. Sekali lagi. 0857 856 83 800. Nah, namanya kita bikin grupnya Tebu Ireng. RDAY Tebu Ireng Jombang. Tebu Ireng Jombang. Oh iya. RDAY grup RDAY Tebu Ireng Jombang. Jadi kita bikin grup. Oh punya kayak Gus Dur. Oh iya. Gus Dur luar biasa ya. Omongan dia terkabul sekarang ya. Nanti jadi gelandangan politik. Bener lu jadi gelandangan politik. Ya kan bos? Ucapannya cespleng. Nah lu juga kayak almarhum Gus Dur cespleng. Nah jadi buat teman-teman kita bikin grup baru. Namanya RDAY Tebu Ireng Jombang. Nanti adminnya mbaknya di nomor HP yang ini. Oke bos? Terima kasih terkabul hajatnya. Cair ya bos 10M ya. Corporate. Thank you banget bos. Terkabul. Ada gak penonton nih?